Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku ya, yang tentunya membahas seputar hukum, seputar perkuliahan, kampus, maupun juga seputar mahasiswa. Nah, di video kali ini, aku ingin membahas masalah di bidang hukum, yaitu perwalian terhadap anak. Nah, ini juga konten ini aku buat, mengingat kita ini kan lagi ini ya, pada apa? Heboh nih dengan pemberitaan publik terkait dengan perebutan hak asuh maupun perwalian dari anaknya si almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Jadi kedua belah pihak keluarga nih masing-masing dari Bibi maupun dari almarhum Vanessa ini sedang memperebutkan yang namanya hak asuh serta perwalian terhadap anaknya yaitu Gala. Nah, sebelum kita kita bahas tentang kasusnya gitu ya, karena kan itu sedikit menimbulkan konflik ya saat ini antara dua keluarga tersebut sampai ke pengadilan, maka kita di sini mau memahami, kita belajar bareng-bareng apa sih yang dimaksud dengan perwalian itu, siapa yang bisa diangkat sebagai wali, apa kewajiban dari seorang wali, maka di sini kita coba pahami secara bersama-sama ya teman-teman. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, dalam konsep perwalian secara hukum itu kita kalau merujuk pada aturannya itu bisa saja kita lihat di ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun juga kompilasi hukum Islam bagi mereka yang beragama Muslim tentunya. Nah, yang akan kita bahas secara bersama itu ada 3 poin. Definisi perwalian dalam hukum itu seperti apa, lalu kemudian siapa yang dapat diangkat menjadi wali, dan apa sih kewajiban dari wali terhadap anak yang diletakkan di bawah perwaliannya. Oke, kita bahas dari yang poin pertama dulu nih teman-teman. Definisi perwalian. Jadi kalau bicara tentang perwalian ini dalam konteks ilmu hukum itu masuk ranahnya hukum perdata. Nah, hukum perdata itu ada kitab hukum yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ diatur istilah lain perwalian dalam istilah hukum Belandanya adalah voogdage. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perwalian ini? Maka perwalian dimaknai sebagai bentuk pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di mana pengurusan benda ataupun kekayaan si anak itu diatur oleh undang-undang. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang bingung ya, maksudnya kekuasaan orang tua itu apa gitu. Jadi kekuasaan orang tua itu bukan berarti maksudnya orang tua menguasai dalam konotasi yang negatif terhadap diri si anak, bukan. Maksudnya di sini adalah orang tua itu berkewajiban untuk memberikan pola asuh yang baik terhadap anaknya, menjaga, memelihara si anak sampai dewasa, memberikan pendidikan, memenuhi kebutuhan hidup si anak dengan layak. Nah, itu yang dimaksud kekuasaan orang tua terhadap diri anak-anaknya. Sampai kapan orang tua itu menjalankan yang namanya kekuasaan orang tua adalah mulai dari si anak lahir gitu ya, sampai anak itu dewasa. Nah, dewasa dalam hukum itu tidak hanya maksudnya usianya sudah dewasa ya, tetapi maksudnya adalah sampai si anak nanti itu mau menikah. Nah, itu masih ketika anaknya sudah menikah, maka sudah berakhirlah kekuasaan orang tua terhadap diri anak-anaknya. Jadi, kalau dari definisi ini kita bisa tahu, ketika orang tua itu sudah tidak lagi menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap diri anaknya, sedangkan anaknya masih di bawah umur, maka anak tersebut haruslah diletakkan di bawah perwalian seseorang. Ya, jadi kategori anak yang bisa diletakkan di bawah perwalian adalah anak yang belum cukup umur,
belum dewasa, gitu ya. Yang kedua, anak itu belum cukup umur dan dia tidak punya orang tua lagi, ya. Orang tuanya misalnya meninggal dunia kedua-duanya, atau salah satu orang tuanya masih ada. Katakanlah si ayahnya yang meninggal, ibunya masih ada, maka si ibu akan bertindak sebagai wali terhadap diri anaknya. Atau bisa juga anak yang diletakkan di bawah perwalian dikarenakan orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua tersebut, kekuasaannya itu dicabut kekuasaan orang tua tersebut terhadap diri anaknya. Oke, dicabut berarti ada tindakan yang dimungkinkan secara hukum dilanggar oleh kedua orang tuanya. Gitu ya, kualifikasi anak yang diletakkan di bawah perwalian, teman-teman. Nah, ini kan menurut hukum perdatanya. Kita coba intip yuk, menurut ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Nah, menurut kompilasi hukum Islam sendiri, perwalian itu adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak. Nah, kualifikasi anaknya apa ini? Anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seperti yang barusan sudah saya jelaskan kualifikasinya. Selanjutnya, siapa yang dapat diangkat menjadi wali? Nah, untuk memahami konteks ini, kita lihat dulu dari jenis perwalian itu sendiri, teman-teman. Jadi, di sini ada 3 poin. Jenis perwalian itu bisa terjadi karena undang-undang atau wettelijk voogdij. Contohnya adalah ketika orang tua si anak salah satu meninggal dunia, maka secara undang-undang, secara otomatis orang tuanya yang masih ada, ya, itu bertindak sebagai wali terhadap anaknya. Atau seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka orang tua yang mengakui anak tersebut, dia bertindak sebagai wali terhadap anaknya. Ya. Yang kedua adalah dative voogdij. Ini adalah jenis perwalian yang diajukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi permohonan untuk diangkat sebagai wali, dimintakan kepada hakim di pengadilan. Nah, kasusnya adalah kan seperti ini. Nah, dalam kualifikasi yang seperti apa seorang bisa mengajukan permohonan minta perwalian kepada hakim di pengadilan ketika si anak itu sudah tidak lagi memiliki orang tua, atau ketika seorang anak dia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Nah, kalau di contoh kasus yang sekarang ini sedang heboh atau ramai, si anak ini kan sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, maka tidak ada lagi tidak ada lagi kekuasaan orang tua yang melekat pada diri si anak, sehingga apalagi karena dia masih di bawah umur, masih balita banget, nah segala aset yang ditinggalkan orang tuanya itu kan perlu diurus. Maka diajukanlah permohonan kepada hakim di pengadilan. Oleh siapa? Menurut kompilasi hukum Islam yang biasanya diangkat sebagai wali, ya, maupun melalui permohonan ke pengadilan adalah keluarga terdekat, kerabatnya si anak tersebut yang nanti bisa diangkat jadi wali. Permasalahan yang sedang terjadi dari kasus tersebut adalah dua belah pihak nih mau sama-sama mengajukan permohonan gitu ya. Sedangkan nanti pada akhirnya hakim hanya memutuskan satu pihak saja yang dapat menjadi wali terhadap anak tersebut. Tuh. Lalu perwalian yang ketiga adalah testamenter voogdij, atau testamenter itu wasiat ya, voogdij itu perwalian. Jadi perwalian karena wasiat. Apa maksudnya? Siapa yang diangkat sebagai wali berdasarkan wasiat tersebut adalah tergantung daripada nama yang tertera di dalam surat wasiat yang dibuat oleh seseorang itu sebelum meninggal dunia. Jadi wasiat itu dibuatkan pada saat
si orang tua itu masih hidup. Katakanlah dia membuat surat wasiat yang menyatakan, yang isinya itu menyatakan bahwa nanti ketika mereka meninggal, maka mereka meminta kepada si A, katakan begitu, untuk menjadi wali terhadap diri anaknya nanti. Jadi itu maksudnya. Jadi ini berdasarkan surat wasiat. Itu ya. Semoga kalian paham nih. Selanjutnya, nah, ada kriteria orang-orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Ini kalau di sini adalah konteks menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ini dibandingkan juga dengan ketentuan pasal 109 kompilasi hukum Islam. Nah, kalian bisa lihat ya di tangkapan layar ini. Yang pertama, kriterianya adalah apabila orang itu sakit ingatan. Atau orang yang diangkat jadi wali itu orang yang belum dewasa, nggak bisa. Dia harus sudah dewasa, cakap bertindak hukum. Orang yang berada di bawah pengampuan, ya. Dan orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Tadi saya katakan ya, orang tua itu bisa saja sewaktu-waktu kekuasaannya dalam menjalankan kekuasaan orang tua itu dicabut terhadap diri anaknya. Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang dilanggar oleh hukum. Ketika itu dicabut oleh hakim di pengadilan, sehingga dia tidak lagi berhak untuk tidak lagi berhak untuk mengurusi anaknya, gitu ya. Misalnya dia pejudi, pemabuk, boros, atau misalnya dia pernah dipenjara segala macam, bisa saja kekuasaan orang tua yang melekat pada diri orang tua tersebut dicabut terhadap diri anak-anaknya. Tuh. Diperkuat dengan pasal 109 kompilasi hukum Islam, di mana pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apabila yang menjadi wali itu dalam kondisi pemabuk, itu dilihat, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan, menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Jadi misalnya asetnya si anak itu justru dia hambur-hamburkan, difoya-foyain gitu ya, tidak digunakan untuk kepentingan si anak, maka bisa dicabut haknya sebagai wali terhadap diri anak tersebut dengan mengajukan permohonan ke pengadilan minta dicabut. Itu tadi yang saya maksud poin keempat ini. Gitu ya. Nah, jadi menjadi wali itu bukan suatu hal yang mudah karena punya tanggung jawab yang besar gitu ya, melekat pada diri orang yang bertindak sebagai wali terhadap anak. Tanggung jawabnya besar, harus punya kesiapan mental gitu untuk mengurusi, membesarkan si anak, menjaga harta dan asetnya si anak, teman-teman. Tuh. Kewajiban wali itu kalian bisa lihat di kompilasi hukum Islam pasal 110 ayat 1 ayat 3. Apa kewajibannya gitu? Mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwalian dengan sebaik-baiknya. Berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, keterampilan untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalian. Tuh tanggung jawabnya. Wali yang bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya. Di situ juga dikatakan di ayat 4 kalau tidak salah, kalau bisa sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka dalam hal pengurusan asetnya si anak ini tolong dibuat pembukuannya, pencatatannya supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ketika si anak sudah dewasa dan asetnya harus dikembalikan, anak bisa melihat apa saja selama ini yang sudah dikeluarkan gitu ya, penggunaan asetnya apa saja untuk kepentingan dirinya supaya tidak menimbulkan masalah. Nih, larangan bagi wali. Pasal 110 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Wali itu dilarang untuk mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Kecuali apabila perbuatan itu menguntungkan
terhadap diri orang yang berada di bawah perwaliannya, dan itu tidak dapat dihindarkan. Seketika nanti si anak sudah dewasa, maka yang menjadi wali ini kan statusnya berakhir, dan dia harus mengembalikan keseluruhan aset si anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut. Nah, bagaimana kalau timbul perselisihan hak? Bagaimana kalau maksudnya di masa yang akan datang ketika si anak sudah dewasa, malah si wali ini nggak mau gitu ya membalikan aset, maka nanti akan diputuskan melalui pengadilan. Hakim pengadilan agama itu akan menyelesaikan perselisihan di antara wali maupun si orang yang berada di bawah perwaliannya. Gitu teman-teman. Ini konteks kita bicaranya secara sederhana saja dulu. Ini proses ini pemahaman yang sangat sederhana ketika kita ingin tahu apa sih wali itu, siapa yang bisa jadi wali, berdasarkan apa dia bisa diangkat sebagai wali. Nah, itu tadi penjelasannya sudah. Oke, sebentar. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memperoleh tambahan wawasan dari apa yang sudah aku jelaskan. Terima kasih ya karena sudah menonton videoku ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.